Oknum pejabat Kejaksaan Negeri Sumedang diduga tampar terdakwa kasus korupsi. Bandung Wetan, ayobandung.com. Seorang oknum pejabat di Kejaksaan Negeri Sumedang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, Tipikor Aditya Afriangga Masir. Hal itu disampaikan kuasa hukum terdakwa, Bambang Sugiran. Ia mengatakan, peristiwa yang menimpa kliennya tersebut terjadi pada Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025 sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di kantor Kejaksaan Negeri Sumedang. Saat itu setelah sidang agenda pembacaan pledoi penasehat hukum terdakwa, setelah pulang dari pengadilan dan tiba di lapas sekira jam 5 sore. Setelah buka puasa, terdakwa dipanggil ke Kejaksaan, di Kejaksaan ditanya-tanya, dimarahin, lalu ditampar, kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 10 Maret tahun 2025. Bambang menduga, penamparan dilakukan karena pejabat tersebut merasa kesal, kliennya menyeret nama seseorang yang seharusnya menjadi tersangka juga, namun justru bebas dari status tersangka. Si jaksa ini menyembunyikan satu tersangka, ngamaninlah karena ngasih duit. Nah, jaksa ini awalnya memang minta di persidangan jangan sebut-sebut nama yang harusnya jadi tersangka itu, yang posisinya sebagai CS Customer Service, dan dijanjikan tuntutannya hanya 1 tahun 8 bulan, asal jangan sebut nama itu, kata Bambang. Namun pembacaan tuntutan, kliennya malah dituntut selama 3 tahun 6 bulan penjara. Kemudian terdakwa juga harus mengembalikan kerugian negara sebesar 312 juta rupiah, dan kalau tidak bisa mengembalikan maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 1 tahun 9 bulan. Makanya sebagai pengacaranya kecewa dengan tuntutan tersebut. Akhirnya saya jawab di pledoi, tersinggunglah si jaksa ini, dia tanya kenapa sebut-sebut Novalita itu kan nggak boleh disebut. Akhirnya ditamparlah terdakwa saya, tuturnya. Bambang pun mengaku tidak menerima apa yang sudah dilakukan oleh oknum jaksa tersebut kepada kliennya dengan melakukan penamparan. Saya jelas tidak menerima apa yang sudah dilakukan oleh oknum jaksa tersebut. Apalagi kejadian penamparannya dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Sumedang, tegas Bambang. Hingga berita ini dimuat, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri Sumedang. Sumber berita, Tim Red Pewarta Warga, Muslim Hilman, Media ayobandung.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi adanya pemberitaan selama ini terkait oknum jaksa yang tampar terdakwa, memang benar adanya. Untuk itu kami sampaikan sebagai penasihat hukum mengenai kronologisnya. Jadi begini, bahwa sejak 6 bulan yang lalu kami menangani suatu perkara pidana di Kejaksaan Negeri Sumedang, yaitu di unit tindak pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Sumedang. Dalam awal penanganan perkara tersebut, memang tadinya saya tidak akan masuk sebagai tim hukum dan menggunakan kantor hukum kami, karena kami khawatir kalau tindak pidana tersebut memang benar terjadi adanya sesuai dengan apa yang dituduhkan dalam dakwaan jaksa. Namun kami muncul pada awalnya penasaran ketika kami datang ke kantor kejaksaan dan saya tanyakan langsung kepada tersangka Aditya waktu itu, apakah memang perbuatan pidana itu dilakukan oleh kamu sendiri? Saya bilang gitu pada waktu itu. Karena menurut hemat kami tidak mungkin yang namanya korupsi ini dilakukan oleh seseorang gitu. Makanya kami turun pada waktu itu 6 bulan yang lalu itu karena curiga kenapa Tipikor ini bisa dilakukan oleh satu-satunya pelaku yang bernama Aditya Afriangga Najir Santos gitu. Nah, kemudian dalam perjalanan penyidikan pada tersangka itu, tersangka memang diberikan uang sebanyak 100 juta rupiah
yang berasal dananya itu bersumber dari Nopalita. Nopalita itu merupakan sama terduga pelaku seperti klien saya Ditya. Pada akhirnya saya sampaikan kepada keluarga, ini ada tawaran dari jaksa langsung kasih pidum, padahal ini sebetulnya urusan Pitsus, tapi kenapa ini yang berperan adalah kasih pidum, bukan kasih Pitsus gitu. Saya sampaikan kepada keluarganya yang waktu itu diwakili oleh istri dan adiknya, karena orang tuanya udah sakit-sakitan. Saya sampaikan, ini ada uang 100 juta dari Nopalita, apakah mau diterima? Jawab keluarga, apakah ini nanti tidak akan berakibat, Pak? Saya bilang, ya itu terserah, cuma saya sampaikan kalau uang ini diterima nanti dipakai untuk pengembalian kerugian negara gitu. Jadi 100 juta itu nanti lumayan lah untuk tambahan gitu. Dan ada pula tawaran nanti Aditya akan dituntut 1 tahun 8 bulan gitu, berdasarkan iming-iming dari jaksa kasih pidum tersebut. Nah, pada selanjutnya saudara keluarga tersangka memang menyetujui gitu. Meskipun kalau menurut saya sendiri sih syaratnya agak tidak benar juga gitu, karena dengan uang segitu dan iming-iming tuntutan 1 tahun 8 bulan itu syaratnya asal jangan menyebut nama Nopalita Patirahma gitu, yang dugaannya sama sebagai pelaku, karena posisinya juga sama, dia sebagai customer service ya, si pembuat ATM tanpa sepengetahuan nasabah gitu. Nah, namun pada akhirnya pada tanggal 19 kalau saya lupa lagi, dibacakanlah tuntutan oleh jaksa yang intinya klien kami itu dituntut 3 tahun 6 bulan. Dihukumlah untuk pengembalian 312 juta. Dihukumlah uang pengganti kalau tidak dibayar selama 1 bulan, maka diganti dengan hukuman 1 tahun 9 bulan gitu. Nah, akhirnya saya penasihat hukum ya kecewa tentunya, karena kan di awal kan tidak begitu. Awalnya kan ini keinginan jaksa, ini kan awalnya ini kan ditawarkan ya, kita ditawarkan untuk menyampaikan ini ada uang, nanti kamu 1 tahun 8 bulan. Kok tak nyata-nyata dalam tuntutannya jadi 3 tahun 8 bulan. Bahkan kita harus mengembalikan uang 312 juta. Kalau tidak mengembalikan uang itu nanti diganti 1 tahun 9 bulan gitu. Jadi habis kalau begitu 5 tahun ya terdakwa saya gitu. Saya tidak mau lah. Akhirnya saya jawablah di pledoi gitu kan. Saya jawab di pledoi, kemudian kita sebut yang namanya Nopalita itu. Saya terus terang, saya sebutkan yang namanya Nopalita itu dalam pledoi saya itu merupakan pelaku tindak pidana. Karena berdasarkan fakta persidangan, ahli dari auditor dari BRI menyebutkan bahwa Nopalita ini sebagai pelaku. Dan lucunya lagi Nopalitanya sendiri ngaku dalam persidangan. Gitu, dalam pengakuan dalam persidangan gitu. Jadi siapa lagi yang tidak menyebut Nopalita ini sebagai pelaku, karena dia sendiri udah merasa telah mengakui perbuatannya gitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 5 itu kita sampaikan pledoi, kita sampaikan pembelaan penasihat hukum, kita sampaikan pembelaan dari terdakwa itu sendiri. Nah, rupanya pas pulang tuh, karena sidang di Bandung, selesai sidang sore, nyampelah si terdakwa ini jam 5 ya. Jam 17 ya. Jam 17 tuh nyampe ke lapas gitu. Nah, sebelum masuk ke lapas, rupanya
ini sudah dibond ini. Nah, jadi ada 3 terdakwa tuh yang sama dalam perkara ini. Ada namanya Pak Windu, ada namanya Rian Hidayat, dan terdakwa klien kami yaitu Aditya. Nah, yang 2 ini nunggu di mobil gitu. Sedangkan yang satunya lagi suruh masuk ke ruang kejaksaan gitu. Jadi dari Bandung itu udah di ini, nanti bawa ke sini orangnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, udah gitu masuklah ke ruang kejaksaan, kemudian dia ditanya loh, dimarahi, kenapa kamu sebut-sebut Nopalita? Saya udah sampaikan, kamu itu jangan ngomong-ngomong Nopalita, kamu itu udah saya bantuin loh. Kamu mau masuk di penjara itu seumur umur tuh. Kamu itu udah kurang ajar. Saya akan banding, saya akan kasasi itu supaya kamu selamanya di dalam penjara. Nah, dia bilang gitu, kasih pitchus ini si oknum ini. Nah, kemudian pada jam 20 lebih 30, si terdakwa ini meminta bantuan petugas lapas untuk menyampaikan kepada saya, tim hukumnya, kalau dia mau bicara dan sangat penting gitu. Itu di WA itu. Akhirnya saya sampaikan, ada apa? Ada apa ini kayak ketakutan begitu? Kamu jangan takut, saya yang belain kamu. Saya waktu itu sampaikan, saya yang jamin kamu gitu. Akhirnya berbicaralah di telepon gitu, dipinjamkan telepon itu, ngomonglah dengan saya. Ada tuh saya rekam percakapannya. Makanya kasus ini saya sih tidak ada kepentingan lain ya selain penegakan hukum. Dengan tebang pilihnya saja, terus terang rekan-rekan advokat juga pasti sangat kecewa dengan permasalahan yang ada ya, yang kayak gini pasti semua teman-teman kecewa. Apalagi ini kok main tampar gitu zaman segini kan, zaman sekarang ini masih ada jaksa yang arogan gitu kan. Apalagi ini dia pejabat loh, dia seorang kasipidum yang notabene nggak ada urusannya ini. Ini perkara pidana khusus, toh kok yang bermain dari pidana umum, gimana ini? Udah ngaco ini kan gitu. Makanya saya sangat tidak setuju lah intinya dengan perlakuan jaksa, dan saya akan lawan. Saya terus terang, saya akan lawan sampai kapanpun gitu kan. Karena saya udah menyurat, saya udah sampaikan langsung ke Kejati, langsung ke Ibu Kejati. Saya bilang, Bu, ini di Sumedang ada begini. Jawab Ibu, mohon maaf Pak kalau anak buah kami sudah kasar gitu kan. Tapi sampai sekarang ini tanggal 11 Maret 2025 kok kayaknya masih diem-diem aja gitu kan. Sementara ini berita ini sudah saya sampaikan ke, termasuk ke teman kami, ke rekan advokat Asep Agustian ya, Asep Kuncir, ketua DPC Karawang, karena tadinya kami nggak mau lah di Sumedang ini. Sumedang ini adalah kabupaten yang inilah, kami tidak mau memberitakan hal ini, meskipun kami tentunya mau bahwa si pelaku ini, si oknum ini ditindak. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun klarifikasi yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri, baik oleh Ibu Kejaksaan Tinggi gitu kan. Ini udah 5 hari ini gitu kan. Itu barangkali kronologisnya. Makanya kami sampai saat ini masih masih banyak informasi-informasi yang meminta ini gimana kejadiannya, ini apakah A1 gitu. Ada lagi juga penunggang gelap gitu kan, nggak tahu lah, saya nggak ada urusan itu. Kami hanya konsen kami ke penegakan hukumnya, karena ada perbuatan permainan jaksa yang melindungi salah satu terdakwa, dan ini ada penamparan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun aparat penegak hukum gitu. Makanya kami meminta kepada Kejaksaan Agung, kepada bagian pengawasan pembinaan untuk menindak si oknum pelaku ini, bahkan kalau perlu sekalipun dengan pimpinannya,
Karena dugaan kami memang permainan ini ada uang yang masuk yang langsung ke yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.